Silakan di tempat sini. Tepuk tangan buat Buya Bareno atau Baleno? Bareno, Buya Fikri Bareno ya. Kalau Baleno mobil soalnya. Silakan Buya. وعده ونصر عبده وعز جنده وهزم الأحزاب وحده أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Syukur alhamdulillah kita bisa hadir bersama-sama di RH channel yang cadas ini. Yang keren dan cadas. Allahu Akbar. Pemirsa dari Sabang sampai Merauke. Yang pertama saya ingin sampaikan bahwa ada pesan daripada Al-Quran. Innallaha ya'murukum an tu'adul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil 'adl. Innallaha ni'ma ya'idzukum bih. Innallaha kana sami'an basira. Bahwa di dalam surah An-Nisa ini Allah memerintahkan kita untuk menegakkan keadilan. Terkait dengan persoalan kilometer 50 ini sudah berjalan 44 tahun dari tahun 2000 Desember 7 Desember tahun 2000. Kita masih melihatkan pengadilan yang masih dagelan, belum berlaku seadil-adilnya. Oleh sebab itulah kita perlu memberikan pelajaran yang besar kepada penegak hukum di negeri ini, bahwa tidak boleh ada satu hukum pun, tidak boleh ada pelanggaran satu hukum pun yang dibiarkan. Lebih-lebih persoalan itu menjadi perhatian bagi sebagian besar rakyat Indonesia. Sebahagian besar rakyat Indonesia mengetahui, memantau kilometer 50. Semua memperhatikan, tidak luput dari perhatian publik. Dan ini adalah persoalan yang fundamental. Para petinggi negeri harus menegakkan hukum itu. Kalau di zaman pemerintahan yang lalu, di zaman eranya Jokowi, boleh saja hukum itu tidak jalan karena boleh jadi ada intervensi kekuasaan, karena banyak orang-orang yang memegang posisi penting di zaman itu, boleh jadi dia terlibat dengan persoalan kilometer 50. Tetapi setelah 20 Oktober kemarin, dengan adanya pemerintahan baru yang dipimpin oleh Jenderal Prabowo Subianto, maka publik negeri ini dari Sabang sampai Merauke, 200 juta rakyat Indonesia mengamanahkan kepada saudara Presiden Prabowo agar hukum betul-betul sesuai dengan amanah konstitusi, bahwa hukum harus menjadi panglima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kemanusiaan yang adil dan beradab. 2 kali kata-kata ini disebutkan dalam Pancasila yang merupakan dasar bagi negara ini. Begitu juga amanah dari konstitusi Undang Dasar 45 agar negara menjamin kepastian hukum itu. Hukum tidak boleh dikelola, diurus, ditegakkan secara suka-suka mereka yang berkuasa. Hukum tidak boleh ketika tajam kepada lawan lalu tumpul kepada kroni dan kepada oligarki, kepada kelompok sendiri. Hukum harus berdiri tegak dia. Wailul lil mutaffifin, dan kecelakaanlah bagi mereka yang curang, yang tidak menegakkan hukum seadil-adilnya. Oleh sebab itu, bagi kita rakyat Indonesia, pembantaian 6 syuhada bukan persoalan yang main-main. Meski berjalan 4 tahun,
amanah itu kembali kita tekankan kepada presiden yang hari ini berkuasa, bahwa tidak boleh ada satu hukum pun yang diabaikan. Lebih-lebih persoalan itu adalah menyangkut dengan jiwa manusia. Bahwa Islam mengajarkan kepada kita pembunuhan terhadap satu jiwa manusia sama dengan pembantaian seluruh umat manusia. Tempoh hari itu kita menyaksikan ada 6 syuhada yang dibantai yang secara sadis, yang tidak mendapatkan keadilan hukum. Artinya ini pesan sangat penting bagi konstitusi negara, bagi Pancasila, bagi Islam itu sendiri, bahwa membantai 6 syuhada bukan satu orang syuhada, lebih-lebih yang dibantai adalah pengawal ulama. Bapak dan Ibu, kita bisa saksikan betapa Khalifah Al-Mu'tasim Billah pada 837 Masehi ada seorang muslimah yang dinistakan oleh orang-orang Roma. Maka dia berteriak, "Ya Mu'tasim." Dia berteriak, "Ya Mu'tasim, kemana Mu'tasim?" Maka Khalifah Mu'tasim dia mengirimkan pasukannya lalu menyerang itu Roma dan membebaskan kota Amorium dari orang-orang kafir. Dan sejarah itu mencatat ada 30.000 tentara daripada Roma yang terbunuh, dan bahkan 30.000 lagi tentara Roma yang ditawan. Itu adalah demi seorang nyawa muslimah, bahkan dia muslimah yang tidak merdeka. Begitu Islam menjunjung tinggi sebuah nyawa manusia. Kalau 4 tahun yang lalu, saudara-saudara sebangsa setanah air, ada 6 nyawa yang dibantai, maka hari ini kita serukan apa yang diserukan muslimah itu. Wahai pemerintah pemerintah Prabowo, wahai penegak hukum di zaman Prabowo hari ini yang Anda memegang kendali hukum, maka rakyat negeri ini mengamanahkan kepada Anda untuk menegakkan keadilan pembantaian syuhada kilometer 50 dengan seadil-adilnya. Karena tidak boleh ada satu pembantaian umat manusia yang diproses dengan suka-suka mereka yang berkuasa. Dan yang terakhir, kita perlu memberikan, ini adalah pelajaran buat generasi kita mendatang, bahwa tidak boleh ada satu pemimpin pun yang membiarkan hukum tidak tegak di negeri ini. Kita mengetahui bahwa Indonesia NKRI adalah negara hukum. Artinya hukum harus menjadi panglima. Keadilan harus ditegakkan seadil-adilnya. Dan lebih-lebih, rakyat negeri ini adalah rakyat yang agamis, rakyat muslimnya yang terbesar. Maka pesan-pesan Al-Quran, "I'dilu huwa aqrabu littaqwa," berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada ketakwaan. Dan Rasulullah juga pernah mengingatkan kepada kita dalam sebuah riwayat, dalam hadisnya, bahwa pemimpin yang adil, pemimpin yang menegakkan hukum seadil-adilnya akan bersama syuhada, akan bersama sama Rasulullah kelak di sorga. Oleh sebab itu, hari ini Bapak Jenderal Prabowo Subianto yang menjadi presiden, insya Allah ini adalah jenderal yang cerdas, jenderal yang berani, yang pernah memimpin Kopassus. Kita yakin mereka di tangannya kita akan mampu menegakkan kilometer 50 dengan seadil-adilnya. Takbir! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.